Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, senantiasa tercurah atas kehidupan kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 9 adalah ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di dalam Alkitabnya. Mari berkonsentrasi pada firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mengikuti pembacaan yang saya bacakan. Filipi pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi untuk memberikan kepada mereka pemberitaan tentang firman yang ditulis oleh Paulus disampaikan kepada mereka sebagai salah satu jemaat di bawah penggembalaan Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam slide kita akan ikuti mulai dari slide yang pertama, kita akan lihat apa yang menjadi harapan kita di Bukit Harapan, dan ini akan kita gumulkan bukan hanya 1 tahun ini, bukan hanya setengah tahun ini, tapi akan kita gumulkan di dalam pengembangan Bukit Harapan. Ada pergumulan yang panjang untuk mengembangkan pelayanan yang ada di tempat ini, tapi saya diingatkan kembali untuk meriset. Kita harus setting ulang konsep pelayanan yang kita bangun supaya pelayanan ini bisa berjangka panjang dan menjadi dasar bagi pengembangan yang akan dilakukan oleh siapapun yang akan menjadi pemimpin. Saya boleh tidak ada, saya boleh meninggal, saya bisa juga diberi usia yang panjang oleh Tuhan, dan mungkin juga akan ada yang dipersiapkan, tentu pasti dipersiapkan untuk menjadi pemimpin ke depan di tempat ini. Apa yang akan saya khotbahkan hari ini adalah pikiran-pikiran yang harus diregenerasikan pemikirannya, termasuk juga oleh kita sekalian. Khotbah saya hari ini adalah khotbah yang tidak boleh berhenti sampai di sini. Dan karena ini menjadi bagian yang sangat penting, kita akan berfokus dalam pengembangan pelayanan di gereja kita pada pokok-pokok yang saya khotbahkan hari ini. Karena kita sudah lihat banyak pelayanan dikembangkan ketika dasarnya rapuh, ketika tidak mempunyai tujuan yang jelas, jemaat yang ada, hamba Tuhan yang melayani akan mengalami stagnan dalam pelayanan. Bukan hanya kegiatannya yang stagnan, tapi juga pola berpikirnya yang tidak bisa membawa kepada pembaharuan. Dan bukan hanya pola pikir yang tidak membawa pembaharuan, tapi juga masyarakat gerejanya itu akan terus seperti itu dan tidak mengalami kemajuan dalam aspek-aspek kehidupannya. Selama 25 tahun saya menggembalakan, saya meyakini betul bahwa pemahaman hari ini akan membawa perubahan besar bagi jemaat apabila kita tangkap dengan baik pesan-pesannya. Dan karena itu Bapak dan Ibu, seluruh khotbah-khotbah kita akan diarahkan baik di setengah tahun yang akan berakhir di Desember, tapi juga di sepanjang pelayanan yang kita gumulkan. Kita akan terus berfokus di sini
untuk mengkhotbahkannya. Dan kalau ada khotbah di luar daripada ini, kita akan kembali kepada bagian ini untuk melengkapi. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, ini adalah bukan hanya di gereja lokal, tapi juga pikiran-pikiran yang akan digulirkan di seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ini pokok-pokok pikiran yang sudah kita gumulkan dengan para pemimpin-pemimpin gereja. Dan karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa tangkap pesan-pesan hari ini, maka itu perjalanan kita ke depan, baik perjalanan gereja, baik perjalanan pribadi kita, perjalanan keluarga kita, perjalanan masyarakat kita, perjalanan bangsa kita, bahkan perjalanan bangsa-bangsa di dunia ini, itu bisa real, kita bisa lihat hasilnya. Nah karena itu ibaratnya kita sedang mencoba memasak sesuatu, ketika masakan kita itu ternyata misalnya tidak lagi cocok dengan zaman sekarang, dengan lidah orang, maka kita tidak bisa memaksakan rasa yang kita punya dulu itu, lalu memaksakan kepada kondisi yang sekarang. Kita harus melakukan sebuah upaya untuk mengubah dengan cara memasak, mengolah yang baru. Materinya boleh sama, tapi formatnya, kontennya, isinya itu harus mengalami sebuah perubahan. Jadi bukan kulit luarnya. Yang banyak dilakukan sekarang ini kulit luarnya dipoles. Kulit luarnya dipoles, packagingnya diperbagus atau dia punya bagian luarnya itu diperbaiki, tetapi isinya itu tidak mengalami perubahan dari segi kualitas. Ya, orang akan bisa bertahan kalau kualitasnya ditingkatkan, bukan hanya dari segi mempromosikan. Kalau kita bicara dari dunia dagang. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, judul pelayanan pemberitaan firman pada pagi hari ini adalah mengembangkan gereja Bukit Harapan dalam damai dan sejahtera. Jadi dalam damai dan sejahtera itu bicara aspek rohani, sejahtera itu bicara aspek jasmani. Jadi bicara tentang damai sejahtera itu harus teraplikasi nantinya di dalam nilai-nilai kehidupan orang Kristen dalam gereja. Dan sejahtera itu kita bicara tentang keseharian kita, yang tentu selama ini itu tidak menjadi kait-mengkait kadangkala secara langsung dari hidup rohani. Jadi seharusnya khotbah-khotbah Pak Adi itu sekarang dibumikan dalam khotbah ini, yaitu bahwa pelayanan kita adalah pekerjaan kita dan pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Kerohanian itu bukan hanya di gereja atau di dalam seremoni-seremoni ibadah, tapi kerohanian itu harus mendarat dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam dunia kerja kita, dalam seluruh aspek lini hidup kita, dan juga di dalam pembangunan nilai-nilai kehidupan rohani kita yang bisa dirasakan masyarakat. Kalau itu kita menjadi orang Kristen yang hanya bergereja, hanya beribadah melakukan ritual rohani, tapi tidak berdampak untuk perubahan seluruh lini dari hidup kita, dari pribadi, dari keluarga, dari masyarakat kita, bahkan untuk kota dan bangsa kita. Itulah sebabnya mengapa kekristenan ditinggalkan di barat, mengapa kekristenan ditinggalkan di negara-negara yang dulunya Kristen, itu karena hanya dari segi ritualitas saja. Ritualnya ke gereja, ritualnya buka Alkitab, ritualnya bernyanyi, ritualnya mengadakan upacara ini, upacara itu, tapi tidak ada perubahan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Podo ambe wong dunia, sama dengan orang dunia, tidak ada bedanya. Karena itu khotbah pagi hari ini akan membawa kita untuk mempunyai sebuah perubahan paradigma ke arah yang lebih diinginkan oleh Tuhan. Karena itu kita tidak akan berbicara dari sisi-sisi yang tidak ada dasar dari firman Tuhannya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada dua kata penting yaitu damai. Damai ini ada dua sisi, yaitu hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis dengan siapa? Hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Pada kalimat pertama ini saja kita sudah langsung koreksi kehidupan kita. Kalau dengan Tuhan kita bisa katakan saya berdamai dengan Tuhan, saya harmonis dengan Tuhan. Tapi saya bertanya sekarang ini, apakah saudara harmonis tidak dengan sesama hari-hari ini? Ini pertanyaan penting. Ayat yang terakhir dikatakan tadi, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana dia bisa menyertai kita dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah kepada kita? Kalau ternyata hubungan kita dengan dia bermasalah. Hubungan kita dengan dia berdosa. Hubungan dengan dia itu rusak. Hubungan dengan dia itu kacau. Hubungan dengan dia itu adalah sesuatu hal yang
tambal butuh. Hubungan dengan dia itu kalau saya ada masalah saya cari dia, tidak ada masalah saya baikkan dia. Atau kalau seandainya saya ada kekurangan saya cari dia, waktu saya berlimpah saya tinggalkan dia. Atau pada waktu saya mengalami keadaan baik-baik saya rasa saya tidak butuh Tuhan. Pada waktu saya dalam keadaan menderita saya perlu cari Tuhan. Ini namanya kita belum pulih secara benar dalam pemahaman damai dengan Allah. Harmonis dengan Allah adalah mempunyai sebuah kontinuitas atau keberlanjutan atau keberlangsungan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan secara konsisten. Kita sudah masuk hari ini adalah ke 152 hari. Di tahun ini 365 hari yang akan kita lalui, kita sudah masuk di 152 hari pada hari ini. Saudara, apa yang kita hasilkan selama 152 hari? Apa yang kita hasilkan? Pada poin di pembuka ini saya bertanya, kita damai tidak dengan Tuhan? Damai dengan Tuhan artinya beres dalam hubungan dengan Tuhan. Beres hubungan dengan sesama. Saat ini saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, dan pertanyaan itu untuk diri saya. Kita beres gak dengan sesama? Kalau bagian yang pertama ini kita belum bisa menjawab secara utuh, saya belum beres dengan Tuhan, belum beres dengan sesama, inilah yang dimaksud dengan mengapa ritualitas kita tidak berdampak apa-apa. Karena apa? Karena ritualitas kita hanya tentang bagaimana kita mendengar tentang arahan, ceramah, khotbah, renungan, dan lain sebagainya. Tapi tidak sampai menyentuh, membumi kepada kehidupan sehari-hari kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, damai itu bicara tentang harmonis dengan Tuhan. Damai itu bicara tentang harmonis dengan sesama. Harmonis dengan keluarga kita, harmonis suami istri. Harmonis suami istri dengan anak-anak. Anak-anak harmonis dengan orang tuanya. Harmonis di antara keluarga besar kita, di dalam keluarga yang terdekat dalam keluarga famili kita. Kalau masih ada masalah, khotbah ini adalah khotbah di mana harus merestorasi hidup kita. Kalau masih kita bertengkar dengan keluarga, famili kita, keluarga besar kita, inilah yang perlu direstorasi di dalam gereja yang seharusnya dimulai dari diri kita. Apalagi kalau kita bermasalah dengan sesama orang percaya dalam gereja. Itu berarti kita mendiamkan sesuatu yang dikhotbahkan dari firman Allah. Bagaimana damai sejahtera Allah dicurahkan sementara kita macet di dalam hubungan dengan sesama kita. Kita tidak akan mungkin bisa harmonis dengan Tuhan kalau kita tidak bisa harmonis dengan sesama. Kita tidak mungkin berkata kita harmonis kepada sesama lalu kita tidak harmonis kepada Tuhan. Ini bukan khotbah yang hari ini kelihatannya manis terdengar oleh kita di telinga kita, tapi sehat untuk kerohanian kita. Bapak dan Ibu, itu baru pengantar pertama. Pengantar yang kedua adalah sejahtera. Sejahtera itu bicara tentang makmur, bicara tentang berkecukupan. Bapak dan Ibu, mengapa kita tidak berkecukupan? Bukan persoalan tidak ada kerjaan, bukan. Persoalan terbesar mengapa kita tidak berkecukupan adalah karena tidak pernah bersyukur untuk hal yang kita terima sekecil apapun. Itu persoalan. Orang ada uang 500.000 didapat dalam 1 bulan, bisa enggak kira-kira dia makan 1 bulan? Bisa. Orang punya uang 1,5 juta, terima gaji 1,5 juta. Bisa enggak dia cukupkan kehidupannya sehari-hari? Bisa. Persoalannya adalah terlalu banyak keinginan sehingga menyebabkan kita menderita tidak sesuai dengan apa yang kita terima sebagai berkat Tuhan. Kira-kira kita bisa hidup dengan 2 juta enggak? Bisa. 3 juta bisa. 5 juta bisa. 10 juta bisa. Di Malang ini kehidupan kita rata-rata itu di angka kira-kira 4 juta sampai 5 juta untuk yang berkeluarga. Tapi bisa nggak kita hidup dengan 1,5 juta? Saya sudah menjalani sebagai hamba Tuhan. Mulai dari digaji 300.000. Bisa hidup sampai hari ini keluarga. Digaji mulai dari 300.000. Naik setelah itu 750. Naik setelah itu 1 juta. Naik setelah itu 1,5 juta. Naik setelah itu 2 juta. Masih bisa hidup. Karena apa? Tuhan memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi kita. Dimulai dari kan apa? Mensyukuri yang sedikit. Dan tidak berupaya untuk mencoba untuk melebihkan apa yang kita punya, kita cukupkan dengan ada yang pada kita. Mensyukuri. Yang kedua adalah belajar berdisiplin dari segi rohani. Banyak orang menipu Tuhan dalam gereja tidak memberi perpuluhan. Tapi masih begitu, Tuhan berkati hidup saya. Dia terima 100.000, dia tidak kasih untuk perpuluhan kepada Tuhan 10.000. Dia dapat 1 juta, dia tidak pernah kasih kepada Tuhan 100.000 di gereja. Dia dapat 2 juta, dia merasa eman memberi kepada Tuhan 200.000. Dia dapat 10 juta, lebih berat lagi. Karena harus memberi 1 juta untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Untuk gereja Tuhan. Ayat Alkitab Maleakhi pasal 3 itu hanya menjadi catatan di Alkitab, tidak pernah dipraktekkan.
Tapi bersyukur kepada Tuhan ada orang yang juga konsisten melakukannya. Itulah sebabnya mengapa orang berlebih berkekurangan, mengapa orang yang sedikit kemudian menjadi cukup. Karena apa? Karena menyadari bukan hanya bersyukur, tapi juga ingat apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tidak pandang itu hamba Tuhan, tidak pandang itu adalah jemaat. Berdosa saya sebagai hamba Tuhan kalau tidak ingatkan. Itulah sebabnya mulai dari khotbah-khotbah saya hari ini itu banyak memberikan kepada kita landasan untuk merubah cara berpikir kita. Tuhan itu tidak boleh kita anggap bermain waktu dia ngomong kalimat. Waktu engkau memberi sesuatu, bukan karena kita minta supaya Allah membalaskan, tapi karena kita memberi dengan tulus. Kita tidak mau bermain judi dengan Tuhan. Saya beri perpuluhan sekian supaya saya diberkati sekian. Tidak boleh bermain judi dengan Tuhan. Karena kita melaksanakan sesuatu itu karena kita cinta Tuhan. Memberi perpuluhan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saya ngoreksi, hasil dari seluruh perpuluhan yang masuk ke sinode, itu hampir sebagian besar itu tidak dalam kejujuran disampaikan. Bagaimana kita berdoa supaya gereja kita berkembang? Bagaimana kita berdoa supaya gereja kita maju? Bagaimana kita berdoa supaya hidup keluarga kita diberkati? Hal yang pertama saja soal kejujuran, itu kita sulit untuk melakukan. Maka Bapak dan Ibu, bagaimana kita bicara tentang sejahtera? Bicara sejahtera yang pertama adalah mensyukuri yang kita terima. Dan tidak melihat punyanya tetangga lebih banyak daripada kita. Yang kedua adalah belajar untuk berdisiplin dalam memberi kepada Tuhan. Saya bukan pendeta yang mata-duitan. Saya tidak pernah berbicara tentang masalah uang dalam setiap rapat-rapat. Saya selalu bicara kepada majelis gereja, silakan bicara soal gaji saya tidak boleh ada di sana. Silakan kasih sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh gereja. Sejak dari dulu, prinsip yang saya tanamkan adalah saya melayani, pasti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saya. Itu pasti terjadi. Tapi Bapak dan Ibu, yang kedua adalah saya juga harus mengajar jemaat untuk bagaimana? Untuk bisa konsisten. Mulai dari anak-anak muda, engkau terima berkat dari mana saja, jangan lupa perpuluhan kepada Tuhan. Orang kalau dapat 100 muda memberi 10.000, tapi orang dapat 10 juta memberi 1 juta, itu rasanya berat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya lihat ada perkembangan yang luar biasa dalam gereja kita. Lihat laporan-laporan keuangan yang diposting setiap masuk dalam grup. Harusnya menelisik hati kita. Saya sudah beri atau belum? Itu bukan beri kepada gereja, beri kepada Tuhan. Gereja mempertanggungjawabkan dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan. Bapak Ibu, saya bicara hari ini adalah untuk membangun gereja masa depan Bukit Harapan yang mau akan diberkati oleh Allah, termasuk keluarga kita, termasuk hidup kita, termasuk juga masyarakat gereja kita. Ini penting sekali. Bapak dan Ibu sekalian, makmur berkecukupan. Berkecukupan itu apa? Saya kunjungi ke satu jemaat yang dulu usahanya setengah mati. Usaha itu dikembangkan dengan apa? Mulai dari kemudian jual rujak manis. Setelah gagal jual rujak manis, kemudian jual itu souvenir. Setelah jual souvenir, jual sepatu. Setelah jual sepatu, jual lalapan. Setelah jual lalapan, Bapak dan Ibu, kami koreksi. Ternyata kemampuan pengelolaannya bagian ketiga. Mengapa ada kemakmuran dan kecukupan? Karena mampu mengelola uang. Uang itu bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi bisa tidak dikelola dengan baik. Nah, itulah sebabnya dimulai dari pengelolaan rohani, dari sisi rohaninya, langsung dipotong untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Perpuluhannya tidak boleh kita nilep Tuhan atau membohongi Tuhan. Itu parah besar kalau kita mulai dari kita nilep Tuhan atau membohongi Tuhan. Dengan cara yang seperti itu justru malah membuat rezeki kita seret. Ya, yang kedua adalah mengelola. Maka saya selalu ingatkan, dan Ibu Marilda selalu ingatkan, saya lemah soal masalah menabung. Tapi soal masalah manajerial dalam bidang yang lain, oke. Untuk pembukuan dan lain sebagainya, oke. Ya, itu saya punya kemampuan di bidang itu. Tapi untuk menabung, Ibu punya kemampuan di sisi itu. Maka menabung dari setiap gaji yang diterima, dari setiap berkat yang diterima, harus ada yang ditabung setiap bulan. Karena mustahil kita bisa mendapatkan hari esok untuk sesuatu yang kita butuhkan secara mendadak. Ibu Marila selalu bilang, semua peristiwa kita tidak bisa duga. Karena keluarga kita jauh, ada di Padang, ada di NTT. Sesuatu bisa terjadi. Tidak boleh kita berutang untuk sesuatu yang terjadi, misalnya ada kedukaan kepada keluarga, lalu pinjam uang untuk berangkat dan pergi untuk melihat keadaan keluarga. Atau keluarga sakit, kita pinjam uang hanya untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan keluarga. Tidak boleh terjadi, harus nabung. Maka prinsipnya 20% dari pendapatan kita harusnya ditabungkan untuk mempersiapkan. Esok mungkin kita tidak tahu, sakit penyakit ada. Ini pengelolaan.
Maka nanti secara praktis kita bicara bagaimana mengelola keluarga dari sisi keuangannya supaya kita bisa tercukupi dalam kehidupan. Baik dalam sisi sedikit maupun dalam sisi mungkin orang bilang banyak gitu. Jadi kita bisa lihat dalam hal ini bahwa sejahtera itu sebenarnya Tuhan kasih kepada kita, tapi itu hanya bisa meningkat kalau kita mulai dari mensyukuri yang pertama. Yang kedua adalah ingat tanggung jawabnya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita bisa kelola enggak uang 1 juta itu bisa dikelola. Kalau kita belum bisa uang 1 juta dikelola, enggak akan pernah dapat rezeki lebih daripada itu. Kalau kita bisa kelola 1,5 juta, kita akan diberi kesempatan untuk mengelola lebih besar. Kalau kita dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta, kita tidak bisa kelola, bagaimana Tuhan bisa memberi rezeki kepada kita? Dia bilang begini, dari atas kalau dia mau ngomong langsung, ini aja gak bertanggung jawab, bagaimana dia bisa memberi kepada kehidupan keluarganya secara baik? Ini penting. Maka di dalam keluarga, itu ada yang punya kelebihan mengelola uang. Suami kah atau istri kah berbagi di dalam hal ini. Kalau tidak, rumah tangga kita di tengah-tengah sudah bermasalah dengan ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian, realitas dunia yang kita lihat sekarang ini. Kita coba cek, saya makmur atau tidak? Saya berkecukupan. Jangan pakai ukuran orang lain, tapi memakai ukuran yang artinya itu kebutuhan dasar kita. 500, 1 juta bisa hidup malam? Bisa hidup malam. Saya sudah jalani kok, tapi masih bujangan waktu itu. Ya, masih bujangan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, damai sejahtera itu bicara tentang apa? Damai bicara hubungan relasi dengan Tuhan beres, kemudian hubungan dengan sesama beres. Kalau ini PR kita belum selesai, ini berarti khotbah saya bagian pembuka ini saja, itu sudah menjadi sesuatu hal yang menjadi PR bagi kita. Yang kedua, sejahtera, makmur, berkecukupan. Apakah kita mensyukuri tidak setiap berkat yang kita terima, berapapun yang ada? Yang kedua, sudah beri tidak sesuai dengan apa yang kita terima? Kalau seandainya tidak, itu berarti kita ada masalah dengan Tuhan. Kita sedang menilep atau membohongi Tuhan. Yang ketiga adalah, apakah kita kelola tidak dengan baik keuangan itu? Atau ada sesuatu hal yang kita tidak kelola dengan baik? Bapak dan Ibu sekalian, kemakmuran dan kesejahteraan itu kait-mengkait dengan 3 hal tadi. Nah, yang keempat adalah, kalau memang Tuhan kasih potensi kepada kita, Tuhan bisa buka jalur yang lain. Tuhan bisa beri kepercayaan yang lain. Maka Pak Adi kita bisa lihat segala sesuatu. Ya, bisa lihat segala sesuatu. Dalam pengalaman hidup saya, Tuhan buka jalan. Tuhan memberi kecukupan dengan cara-caranya yang ajaib. Cara-caranya yang luar biasa. Tuhan itu tidak pernah tertutup jalan berkatnya kepada kita. Persoalannya, kita sering menutup berkat untuk diri kita sendiri dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Itu tadi, 4 hal. 4 hal tadi itu pasti ada kait-mengkaitnya. Ya. Bapak dan Ibu, khotbah-khotbah yang saya sampaikan dalam bagian ini mungkin akan membuat kita kurang nyaman. Tapi ini penting bagi kita. Penting sekali bagi kita. Nah, mari kita lihat yang ketiga adalah realitas dunia sekarang ini semakin kacau. Tadi lagu sudah dinyanyikan sama Opa. Rasanya saya bilang sama istri saya tadi, Opa nyanyi suara 1, kayaknya perlu masuk suara 2, suara 3. Gitu. Nah, itu. Apa yang diceritakan di dalam lagu itu realitas. Dunia ini semakin kacau. Ada krisis-krisis yang terjadi. Kita bicara tentang krisis iklim. Ya. Suhu global sekarang ini itu meningkat. Tahun 2023 itu adalah tahun terpanas dalam sejarah manusia yang dicatat di dalam penelitian. Tahun 2023 itu tahun terpanas. Tahun terpanas. Yang kedua adalah cuaca ekstrim. Ada kebakaran hutan, ada banjir, ada badai meningkat secara luar biasa. Intensitasnya tinggi. Intensitasnya bukan makin merendah atau makin menurun, tapi makin meningkat intensitasnya. Kemudian pencairan es di kutub utara itu turun mengalami pencairan kira-kira 13%. 13% itu sejak tahun 80. Berarti kalau kita hitung sampai dari tahun 80 sampai sekarang ini, penurunan proses pencairan kutub es di utara itu dan selatan itu berarti sangat signifikan. Itu akan mempengaruhi sekali
permukaan laut. Kalau mencair es di kutub utara dan selatan, itu berarti airnya makin bertambah. Kalau mencair kan berarti bertambah. Berarti permukaan laut di seluruh dunia itu akan naik. Jadi lebih tinggi daripada permukaan, daripada darat. Nah itulah sebabnya ancamannya adalah negara-negara kepulauan itu akan menjadi daerah yang sangat terancam untuk tenggelam. Di dalam penelitian itu 3,3 mm itu mengalami proses di mana air laut itu naik 3,3 mm. Kalau disentikan itu bisa jadi berapa itu? 3,3 mm. Kalau disentikan. Ini orang yang pintar matematik di sini bisa bantu saya. Nanti cari saya di Google. 3,3 mm. Itu berapa senti? Itu mengalami proses air laut naik. Ini gak wajar. Air laut naik. Kemudian ada perubahan dari ekosistem, dari kehidupan. Dan segala macam keanekaragaman dalam kehidupan itu spesiesnya mengalami kematian. Kehilangan habitat mereka dan punah lebih cepat dari sebelumnya. Ya. Ada perpindahan dari dunia habitatnya spesies. Kemudian musim tanam juga mengalami perubahan. Jadi sulit kita menentukan masa musim panas, masa musim hujan. Kalau dulu waktu di kampung kita bisa bedakan. Dari bulan ini ke bulan ini adalah musim hujan. Dari bulan ke bulan ini adalah musim panas. Sekarang kacau, musimnya udah jelas. Kemudian, dari laporan disampaikan bahwa 1 juta spesies itu terancam punah. Itu luar biasa. Bukan hanya krisis iklim, tapi krisis perdamaian juga terjadi. Ya, krisis perdamaian itu terjadi. Apa krisisnya? Ada konflik di Gaza. Sampai hari ini belum selesai. Konflik di Gaza itu masih tetap sampai hari ini. Perang Rusia-Ukraina itu juga tidak habis. Di belakangnya Ukraina itu ada negara adikuasa yang memasok senjata yang diproduksi secara besar-besaran untuk uji coba di negara perang. Dan ini adalah motif apa? Motif duit sebenarnya di balik. Tapi mengorbankan ada ribuan orang meninggal dunia karena menguji coba senjatanya di daerah perang. Ketegangan di Papua di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Hampir setiap peristiwa yang kita dengar itu orang meninggal, orang meninggal, orang meninggal, orang meninggal. Itu tidak jauh dari wilayah kita, bukan di negara sana, tapi di negara kita. Krisis di Sudan dan Kongo, dan baru-baru ini di Pakistan dan India. Ini krisis yang terjadi dan itu bukan sesuatu yang jauh, sesuatu yang kita dengar. Krisis politik, krisis sosial terjadi di Indonesia. Ada ketegangan konflik bersenjata dan jemaat-jemaat gereja kita yang justru menjadi korban dalam hal ini. Itulah sebabnya PGI menyerukan untuk segera ini, akhiri. Karena yang menjadi korban itu adalah jemaat-jemaat kita, jemaat-jemaat Tuhan. Karena kan mayoritas Kristen yang ada di daerah konflik. Kita sudah serukan berkali-kali melalui perintah, pertemuan dengan Presiden untuk mengupayakan supaya pengiriman tenaga untuk ke sana, angkatan bersenjata itu dikurangi. Tapi juga tindakan untuk melakukan lobby-lobby kepada pengacau bersenjata di sana juga harus mendapatkan juga upaya supaya kesadaran mereka juga ada sehingga tidak berlanjut. Seruan perdamaian dilakukan di mana-mana. Ya, supaya itu menjadi tekanan utama pada akhirnya. Tapi juga enggak damai-damai. Makanya saya katakan tadi, di dalam fakta nyata, jangankan kita bicara tentang negara kita, fakta tentang damai di dalam gereja pun, di dalam keluarga pun, itu menjadi pergumulan bagi kita. Ada krisis moral, ada korupsi, ada penyalahgunaan kekuasaan juga dilakukan. Generasi muda di era digital ada tantangannya, ada tantangan terhadap moral yang kompleks di era digital. Penyalahgunaan teknologi, konsumsi konten negatif, perilaku daring yang tidak etis, kontribusinya meningkat, kasus kekerasan seksual, perilaku menyimpang lainnya, ini semua terjadi di dalam
negara kita. Dan saya berharap kita tidak ikut ambil bagian di dalamnya. Ini berarti bahwa kehidupan kita sedang bermasalah dalam lingkungan secara real. Ada ketimpangan soal masalah pendidikan, soal digital juga. Tingkat pemahaman tentang penggunaan gadget atau penggunaan media elektronik, itu Indonesia itu peringkatnya adalah posisi 43 dari 67 negara. Ya. Artinya, kecanggihan tanpa kedewasaan itu menyebabkan kita jadi rusak. Perlu kedewasaan dalam penggunaan digital yang ada di tangan kita, yang ada mudah kita akses. Krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita melambat. Ini yang terjadi di negara kita, maka efeknya sangat banyak sekali. Efeknya sangat banyak sekali. Nilai tukar rupiah, pasar saham mengalami persoalan, penerimaan pajak menjadi berkurang, dan lain sebagainya. Daya beli masyarakat menjadi akhirnya berat karena ekonominya menjadi sulit. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dari firman Tuhan yang kita lihat di sini, kita belajar bagaimana melihat segala sesuatu dengan kacamata firman Tuhan. Mari kita lihat dalam bagian firman Tuhan. Sebenarnya kekacauan itu terjadi karena 3 persoalan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata itu tidak pernah puas. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan manusia akhirnya itu berada di dalam dunia yang berdosa. Artinya menggunakan secara salah. Kemudian yang kedua adalah keinginan daging. Ada banyak keinginan-keinginan yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Mengapa terjadi korupsi? Mengapa terjadi situasi ketidakadilan terjadi dalam masyarakat? Itu karena apa? Karena banyaknya keinginan-keinginan daripada manusia. Kemudian keangkuhan hidup itu terjadi. Ini fakta-fakta yang saya kemukakan adalah fakta-fakta. Nah, karena itu maka Yesaya pasal 29 ayat 11, boleh lanjut Pak, berkata, Tuhan ingin membangun keluarga Allah, hidup dalam damai sejahtera. Ini yang hendak menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan mau membangun keluarga Allah agar orang yang ada di dalamnya hidup damai sejahtera. Alkitab berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan ingin gerejanya itu mempunyai damai dan sejahtera. Sekarang pertanyaannya, apa peran gereja? Gereja harus beralih dari fokus kepada Injil keselamatan, kepada Injil kerajaan Allah. Kenapa? Orang hanya yang penting percaya Yesus, setelah itu selesai. Orang juga berpikir hanya percaya Yesus, dibaptis, selesai. Tidak, dia harus dibangun. Dia harus ada di dalam sebuah komunitas. Dia harus ada di dalam sebuah pembangunan iman. Ya, kalau dia bergereja, dia tertanam di tempat itu supaya dia bisa tumbuh secara rohani. Itu penting sekali. Gereja harus beralih dari hanya fokus untuk membawa orang masuk gereja, percaya Yesus cukup di situ saja. Tidak. Tapi mereka harus dirubah cara berpikirnya menjadi sebuah keluarga yang mempunyai cara berpikir dengan nilai-nilai yang nanti saya akan bicarakan. Bapak dan Ibu sekalian, ini fokus pengembangan kita. Ya, ini fokus pengembangan kita. Yang fokus pengembangan kita adalah orang berdosa itu dikuduskan hidupnya dari hidup individualistik berpikir untuk diri sendiri menjadi hidup dalam komunitas. Makanya kalau orang dalam gereja hidup sendiri-sendiri, ini kita belum beres berarti. Secara rohani kita ini adalah komunitas.
Jadi sebagai komunitas kita ini berbaur sedemikian rupa dalam gereja, membangun upaya supaya kita ini satu dengan yang lain itu saling menguatkan, saling menolong. Itu prinsip kehadiran gereja. Kalau kehadiran gereja kemudian hidup sendiri-sendiri, buat apa keberadaan gereja? Gereja bukan tempat di mana kita makin eksklusif, makin hanya menyepi sendiri. Tapi gereja menjadi tempat di mana kita membangun komunitas, komunikasi, dihadirkan melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Melalui kegiatan ibadah kita, melalui persekutuan kita, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik untuk remaja maupun anak-anak. Itu adalah komunitas di mana kita berada. Ada kebaktian rumah tangga, ada kebaktian online, itu bagian kita membangun sebuah relasi dalam kebersamaan. Nah Bapak Ibu, dalam penelitian yang dilakukan, Philip Richardson ini adalah orang MS yang telah meneliti di 21 negara. Dan sempat datang dan bertemu dengan kita. Bapak dan Ibu dia sampaikan, kurikulum kita ini perlu dirubah. Kurikulumnya adalah bukan hanya menyampaikan pesan-pesan secara seperti ini saja, tapi juga itu harus ada di dalam sebuah praktek upaya dari khotbah-khotbah itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama juga hasil dari pertemuan dengan PGI juga begitu. Di Batu dalam bulan Februari yang lalu. Dikatakan perlu kurikulum baru karena ternyata masalahnya adalah disebut dalam dua kata, yaitu masalahnya adalah di dalam eklesia domestika. Apa itu? Eklesia itu gereja. Domestika itu artinya rumah. Rumah domestik atau di dalam komunitas kecil. Jadi sebenarnya persoalannya adalah komunitas keluarga sebagai eklesia, sebagai gereja, itulah yang perlu untuk dibuat kurikulum untuk mereka secara pribadi. Dan ini kita gumulkan bersama-sama untuk menolong bagaimana kita membangun ke depan untuk gereja kita dalam pola yang saya katakan itu diresetting ulang kembali supaya kita bisa terbangun secara rohani. Jemaat bertumbuh dan berubah. Kalau jemaat tidak mengalami pertumbuhan dan tidak berubah, berarti ada yang masalah. Dengan dasar-dasar pengajaran, pemahaman, dan juga praktek-praktek dari kebenaran firman Allah itu berarti tidak sampai. Dia hanya menjadi sebuah ritualitas saja yang kita jalani. Nah Bapak dan Ibu sekalian, perubahan pola pikir dari firman Tuhan yang kita baca tadi itu apa yang perlu berubah? Yaitu pola pikir dunia, berfokus kepada dunia, tapi kepada kerajaan Allah. Artinya, kita tidak hanya fokus kepada hal-hal dunia, tapi kita juga sedang mempersiapkan apa yang kita kerjakan pada hal di dunia ini, itu adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Ini adalah untuk kepentingan kita, untuk sangu kita ke sana. Bukan hanya sekedar menjalani hidup ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak. Jadi karena itu Bapak dan Ibu sekalian, gereja itu diharapkan sebagai orang-orang percaya, itu menjadi orang-orang yang punya pola pikir dari pola pikir hanya di sini saja. Ikut Yesus hanya untuk kepentingan yang penting di sini saja. Tidak. Dia kepentingannya adalah untuk kerajaan Allah. Makanya di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Itu firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Di ayat yang ke-8. Jadi yang perlu berubah adalah paradigmanya, pola pikir. Jadi cara berpikir seseorang ketika berubah, itu akan mempengaruhi dalam praktek hidup. Jadi saya bekerja di sini, saya bekerja adalah sebagai bentuk saya ibadahnya kepada Tuhan. Saya bekerja itu adalah dalam rangka saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan itu dalam rangka saya juga dibentuk oleh Tuhan. Saya berjemaat itu dalam rangka saya dibentuk oleh Tuhan. Saya bersama-sama dengan orang percaya dalam rangka itu dibuat menjadi orang yang diperbaiki oleh Allah. Jadi saya katakan orang gereja itu tidak ada yang sempurna. Orang gereja itu banyak kurangnya tapi juga ada kelebihannya. Itulah sebabnya kalau kita ketemu kelebihannya kita damai sejahtera. Ketemu kekurangannya kita menjadi bermasalah dengan mereka. Tapi kekurangan yang ada itu kita belajar untuk bisa itu saling memperbaiki. Itu tujuannya bergereja. Jadi kalau berharap dalam gereja semua orang baik-baik, tidak ada di Bukit Harapan seperti itu. Ada juga, saya katakan ada juga kekurangannya.
Hamba Tuhan juga demikian, kalau mengharap hamba Tuhan sempurna, sampai Tuhan Yesus datang tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Siapapun dalam dunia ini. Maka dimanapun kita bergereja, selalu ada masalah. Bertemu dengan hamba Tuhan, pasti dapat juga kekurangannya. Bertemu dengan teman-teman misalnya, gereja yang baru lagi, pasti akan ketemu dengan masalah juga. Tidak mungkin di gereja di seluruh dunia mau cari kemana-mana. Tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi persoalannya adalah kita ini waktu ada masalah, berani enggak untuk bisa membereskannya secara pribadi? Berani enggak untuk menoto diri? Berani enggak kita memperbaiki apa yang kurang pada kita, bukan apa yang kurang pada orang lain? Itu penting sekali dalam gereja. Makanya gereja bertumbuh kalau orang sadar mengambil langkah ini. Gereja tidak akan pernah bertumbuh menjadi sumber masalah bagi dunia, menjadi sumber masalah bagi orang-orang di sekitar kita, kalau kita sendiri secara pribadi itu tidak memiliki pola pikir yang baru. Maka pola pikir orang Bukit Harapan harus dirubah seperti ini. Apa itu? Kita berpikir semua yang benar. Kalau semua kita berpikir yang benar, aman kita. Semua itu berpikir hal yang mulia. Kita pikirkan hal yang mulia. Kemudian semua yang adil, kita bertindak adil. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mulai dari hamba Tuhannya lah. Sampai semua kita seperti ini. Orang akan lihat Bukit Harapan itu beda dari gereja-gereja yang lain. Orang Bukit Harapan itu beda dari yang lain. Tapi kalau kita punya cerita yang sama, sana bermasalah, sama. Oh berarti podo, gerejanya podo, gak ono bedone ya. Sampai wong dia sing turun percaya sampai Gusti. Ini harus terjadi restorasi di dalam kehidupan gereja kita secara pribadi. Kita bukan sumber masalah, kita adalah solusi dari sebuah penyelesaian masalah. Katakan amin. Ini saya khotbah secara praktis. Saya khotbah sesuatu hal yang membawa kita untuk menjadi orang Kristen yang bergerak ke depan sebagai gereja yang sedang berkembang. Gereja kita itu sering diri orang lewat. Kenapa? Karena ada tulisan Bukit Harapan. Bukit Harapan tuh orang bilang begini. Bukit Harapan berarti di Bukit Harapan ini orang punya harapan. Tapi kalau orang Bukit Harapan ternyata tidak punya harapan sama sekali, dalam hidupnya dia sering menjadi orang yang justru malah tidak punya harapan dalam hidup. Wah, ini pertanyaan besar. Orang Bukit Harapan ada masalah di mana? Berarti mungkin yang salah pengajaran pendetone. Atau mungkin orang-orang yang di dalamnya itu perlu untuk kembali merefleksi, mengoreksi, mengevaluasi tentang sejauh mana setelah berada dalam sebuah pelayanan bersama, apa yang kita sudah praktekkan dari firman-firman untuk kebersamaan kita di sini, supaya kita bisa maju bersama-sama. Ayo siapa tidak kepengen maju? Pasti kepengen maju. Pasti kepengen maju. Tapi kalau sekarang misalnya Pak, di Bukit Harapan ada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, ada. Tapi kan gak perlu diceritakan satu persatu. Cuma persoalannya bersediakah kita menoto diri, menoto kebersamaan kita dalam sebuah wadah kebersamaan di dalam gereja Bukit Harapan. Maka kita akan menjadi mercusuar, menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi garam yang mempengaruhi. Dimulai dari kita sendiri. Ya, amin. Diaminkan apa enggak ini? Diaminkan tuh. Diaminkan. Si api itu. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan mirip dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bermetamorfosislah dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi ciamik gitu. Tapi itu proses. Maka kita harus menerima kekurangan daripada satu dengan yang lain. Kita juga harus menerima kelebihan dari satu dengan yang lain. Kita berproses dari kekurangan itu supaya kita saling memperbaiki. Itu yang terjadi. Makanya orang Bukit Harapan harus setia bersama-sama di gereja Bukit Harapan sampai saya kebumikan. Amin. Jangan kemana-mana, tetap bersama, dibangun imannya, apapun persoalan deh, kita sama-sama untuk bisa menoto ya kehidupan kita. Itu baru orang Bukit Harapan yang tulen. Itu baru Bukit Harapan sejati. Ya, amin. Masalah itu membuat kita akhirnya apa? Bisa lebih akhirnya terbentuk. Dibentuk, sama seperti cincin itu loh. Digosok dia makin bagus. Coba nggak digosok?
dia tidak tambah bagus. Nah, kita ini pola pikir dunia kepada pola pikir kerajaan surga. Ya. Pola pikir duniawi menyebabkan kekacauan dunia. Harus meruntuhkan benteng-benteng iblis yang kadang-kadang itu terbangun dalam pikiran. Gara-gara ada informasi dari mana-mana, akhirnya kita berpikir jelek tentang orang. Wah, itu kan bahaya itu. Ya. Nah, jadi karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita rindu bahwa kita mengerti sistem dunia yang ada di sekitar kita itu tidak boleh kita katut. Jangan ikut dengan dunia. Kita harus insaf dan sadar bahwa sistem dan nilai yang ada di sekitar kita itu sering mempengaruhi kita dan itu yang terbawa di dalam persekutuan orang percaya. Kita perlu sistem dan nilai surgawi. Nah, sistemnya adalah ubah cara berpikir. Itu tadi, Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang baik-baik itu. Artinya semua yang baik itu harus dihidupi oleh orang percaya. Kalau itu terjadi, wah, Bukit Harapan itu akan menjadi daya tarik bagi orang. Ya, bukan hanya saja yang mereka-mereka yang sudah lama tidak bergereja, tapi mereka-mereka yang tidak percaya pun jadi bertanya, ini kenapa perubahannya beda sekali? Orang bisa lihat dalam hidup kita. Yang kedua, perubahan hati. Filipi pasal yang ketiga ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, itu tadi itu disampaikan kepada kita. Ada perubahan hati. Itu harus berubah terjadi. Filipi pasal 3. Dunia ini adalah sesuatu hal yang mengotori kita seperti sampah. Ya, seperti sampah. Tapi kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah itu berharga seperti emas. Jadi mencarinya kita harus berjuang. Maka dikatakan kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitalah pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Menganggap bahwa hal duniawi adalah hal sampah yang seringkali mempengaruhi kita. Seringkali teguran-teguran Pak Adi yang datang dari mimbar ini itu didengar harusnya menjadi sesuatu yang direspon. Ya kan? Menganggap kerajaan Allah paling bernilai, mencari kerajaan Allah berapapun harganya. Ya, berapapun harganya. Jadi ada perubahan nilai dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, yang terakhir, ada perubahan cara bertindak. Jadi berpikirnya berubah, hatinya berubah, tindakannya berubah. 3 itu yang harus terjadi. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, itu jemaat Filipi diingatkan sama Paulus. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semua itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak dan Ibu, cara merancang, mengelola dan menjalankan segala sesuatu tidak asal. Tapi benar-benar berguna akhirnya. Bagi kita dan bagi orang lain supaya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kelihatannya pekerjaan bersih-bersih noto kursi ini sederhana. Tapi noto kursi itu ada seninya. Noto kursi itu ada seninya atau tidak? Ada seninya. Menata sesuatu di dalam rumah ada seninya? Ada seninya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, baik dalam keluarga, baik di dalam keuangan, baik di dalam anggaran-anggaran yang kita gunakan, baik di dalam mendidik dan membina anak-anak kita, baik di dalam bisnis kita dirancang dengan benar, dikelola dengan benar, dijalankan dengan benar, maupun dalam komunitas gereja, kita menjadi jemaat yang mau dibina. Anak-anak yang kecil ini kan harus ada pola pembinaan oleh keluarga. Bagaimana membangun ekonomi keluarga, bagaimana mengelolanya, bagaimana cara menyelesaikan konflik, bagaimana cara membangun komunikasi. Maka cara dunia itu membawa kita kepada kerusakan, tapi cara Tuhan menuju kepada kedamaian dan kesejahteraan. Ini di bagian terakhir, Pak. Ini dia. Kerajaan Allah, gereja itu harus mendatangkan damai dan sejahtera. Dan kalau kita belum mencapai ke arah itu, kita harus berproses. Gereja harus menjadi alat untuk melakukan sebuah transformasi.
sebuah pola di mana orang mengalami perubahan, dimulai dari perubahan diri orang-orang gereja. Tuhan memberkati kita. Khotbah-khotbah akan disampaikan secara berseri dari khotbah utama saya hari ini. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan akan berkhotbah dari tema-tema yang sudah saya sampaikan. Ini adalah kerangka dari khotbah yang akan berjalan selama 6 bulan, bahkan di dalam program-program pemberitaan firman Allah dan program kita bersama ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam damai sejahtera.